kenapa ya siswa-siswi di Indonesia tuh sampai berani ngambil resiko kayak gitu. Terus juga kalau misalkan ketahuan kan juga bisa didiskualifikasi kan. Jujur sedih ya, karena kita udah berjuang nih mati-matian buat UTBK, kayak ternyata ada kecurangan itu kayak bikin kita berkecil hati ya. Kayak udah capek-capek nih ngerjain, ternyata aduh ada lagi orang yang curang. Kalau menurut aku ya, Boleh. kan kalau orang tuh dengan kata curang mungkin ya nyontek gitu ke orang lain ya. Tapi kan di UTBK itu nggak bisa ya guys. Ketat banget ya, ketat banget. Pengawasnya pun banyak gitu kan. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Azra dari kelompok AA nih. Nah, di podcast kali ini aku tuh mau ngebahas mengenai hal-hal yang sedikit krusial atau emang udah krusial. Nah, tapi sering banget ya kejadian tiap tahunnya, yaitu pas musim UTBK. Ya, kalian tahu sendiri lah, di UTBK tuh pasti kan ada aja hal-hal yang curang dan orang-orang tuh pasti ngejoki gimana gitu lah. Nah, karena kita tahu ya, PTN tuh kan masih jadi tujuan utama banyak siswa-siswi di Indonesia untuk masuk ke kampus impiannya. Bahkan ada yang udah dari kelas 10 untuk belajar mati-matian sampai tryout, les, dan lain-lainnya deh demi mencapai impian mereka. Kan kalau misalnya kayak gitu kan, biar mereka tuh bisa kerjanya mapan gitu lah, bisa kerja di tempat yang enak, jadi nggak susah-susah gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah sebenarnya tuh tindakan kayak gini tuh bisa dimaafin gak sih? Atau bisa dimaklumin? Atau kayak apa sih sanksi dari hal-hal kayak gini gitu loh. Terus juga kalau misalkan hal ini tuh tetap dilakuin, gimana nanti ke depannya? Atau gimana sih pas mereka ngelakuin hal itu? Kan karena emang kalian tahu sendiri juga kan, UTBK tuh seketat itu untuk masuk ke PTN-nya yang diingin-inginkan gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, tenang aja, aku nggak sendirian kok teman-teman. Aku bakal ditemani oleh dua narasumber yang cantik-cantik dan pokoknya nggak kalah keren deh pokoknya dari aku. Boleh untuk Fadia dan Anindya dipersilakan. Halo semua, kenalin aku Anin dan teman aku. Hai, aku Fadia. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Azra kabarnya? Kalau aku sendiri alhamdulillah sehat juga, baik juga. Dan happy juga karena ditemenin dua narasumber yang cantik nih. Aduh banget. Tapi kalian nanti jangan tegang-tegang banget ya. Santai aja, santai chill. Karena kan kalian juga pasti udah ngerasain ya kan, hal-hal kayak gini di tiap tahunnya tuh gimana. Soal mengenai, dan kalian pasti juga udah pernah dengar dong UTBK yang curang nih gimana sih. Nah, aku mau nanya nih kepada kalian. Menurut kalian tuh pas dengar berita kayak gini tuh kaget gak sih? Kayak wow banget, shock banget, atau kayak ya udah aja, biasa aja gitu? Kalau aku sih kayak biasa aja dan nggak kaget ya, karena kan kayak tiap tahunnya tuh pasti selalu aja terjadi hal kayak gitu kan, kayak tradisi UTBK gitu ya. Terus kayak di tahun aku pun juga ada kejadian hal kayak gitu dan modusnya pun kayak aneh-aneh gitu. Ya, bener sih. Aku awalnya kaget ya, tapi lama-lama mikirnya kayak hal ini terjadi lagi ya gitu. Mungkin itu hal itu terjadi itu karena pressure ya mahasiswa yang melakukan kecurangan itu buat masuk ke PTN yang mereka mau. Bener sih, mungkin mereka kayak mau terlalu berusaha banget lah. Iya. Udah males duluan belajar. Oke. Dapat dimengerti sih. Berarti kalian jawabannya nih benar-benar kaget lah. Tapi kalau kamu kaget, kalau kamu biasa aja. Nggak kaget lagi. Benar. Oke. Nah, tapi sebelum lebih makin jauh lagi nih, aku mau samain dulu nih. Menurut kalian yang termasuk curang dalam UTBK tuh apa aja sih? Kalau menurut aku ya, boleh. Kan kalau orang tuh dengan kata curang mungkin ya nyontek gitu ke orang lain ya. Tapi kan di UTBK itu nggak bisa ya guys. Ketat banget ya, ketat banget. Pengawasnya pun banyak gitu kan. Muter-muter juga lagi. Tapi kalau di UTBK ini kayaknya beda ya. Kayak mereka pakai teknologi kayak alat pendengar. Wow, ada tuh yang di Twitter itu ya baru-baru itu. Viral banget.
Terus Iya, juga pakai kamera kecil gitu. Itu kan kayak teknologinya udah kayak canggih wah banget ya. Berarti Iya. wah kaya banget gak sih mereka tuh? Parah. Ya berdebat karena teknologi yang sudah canggih ini, ya kayak mereka melakukan segala cara buat ngelakuin kecurangan Iya, ya. benar. Kayak contohnya kalau yang kemarin itu taruh alat pendengar di gendang telinga. Wow, ya, itu wah. itu kacau banget Itu ya. emang mereka gak takut apa ya? Makanya. Oh, bener. Kalau di angkatan kita taruh kamera di kancing baju. Wah, Kamera di behel. Waduh. tapi emang itu gak kedetek ya? Terus ya. Iya, sering tuh agaknya gini. Justru aku yang pakai bel aja nyengir terus kering banget tuh. Iya tuh. Atau mereka nggak bau gitu? Gitu, nggak usah. Udah skip. Nah, aku mau nanya lagi nih, menurut kalian tuh kenapa ya siswa-siswi di Indonesia tuh sampai berani ngambil resiko kayak gitu? Terus juga kalau misalkan ketahuan kan juga bisa didiskualifikasi kan? Betul. Tapi kenapa mereka bisa berani banget gitu loh? Kalau menurut aku mungkin karena tekanan ya dari lingkungan. Bener Kayak, sih. kalau masuk PTN ini keren loh gitu. Jadi kayak dia ngelakuin semua cara buat masuk ke PTN gitu sih. Iya, kalau benar. menurut aku sih. Terus juga kan ya dari lingkungan tadi tuh kan kayak saudara-saudara, terus apalagi orang tua gitu. Benar. Kalau misalnya kita lebaran nih ke rumah saudara, pasti mereka tuh yang kayak langsung udah masuk Iya, PTN ini aja Terus yang jadi ajang-ajang pameran gitu ya? betul. Bener Terus banget. udah kuliah di jurusan ini aja yang top kayak kedokteran, teknik. Aduh, Nih ya, dokter juga. Mm. Tapi yang kayak gitu tuh biasanya juga didukung loh sama orang tuanya. Iya betul juga, kayak kadang malah ada orang tua yang emang membiayakan mereka untuk Iya. melakukan hal curang Iya. itu Kayak gitu. joki gitu Iya, ya. iya betul banget. Gimana menurut kalian sendiri? Kan kalian pasti UTBK-nya normal lah ya, nggak pakai curang-curangan gitu. dong. Nah, kalian sebagai mungkin bisa disebut salah satu korbannya lah ya dari Iya. kecurangan itu. Gimana sih perasaan kalian tuh mengenai hal-hal kayak gitu? Kalau aku jujur sedih ya, karena kita udah berjuang nih mati-matian buat UTBK. Kayak ternyata ada kecurangan itu kayak bikin kita berkecil hati ya. Iya. Capek-capek nih ngerjain, ternyata aduh ada lagi orang yang curang gitu. Iya. sih. Kayak kalau aku sih kayak kita merasa nggak dihargai aja sih ya. Kayak kok lu kayak gini, gua aja tuh dari hasil gua sendiri loh ngerjainnya. Iya. Ikut les, belajar mati-matian, Betul banget. terus makan waktu banget lah gitu ya. Terus kalian jadi minder gak sih dengan adanya hal-hal kayak gini tuh? Jujur kalau buat minder enggak sih. Oh enggak ya, Iya. berani diri ya. Enggak sih, Bagus. Enggak sih, enggak. karena kan kita ngerjainnya hasil dari kita sendiri ya. Nono nyontek, Nono nono ya. joki-joki. Nono ya, teman-teman Nono ya. Mungkin ada adik kelas yang masih nonton dari kelas 10, Nono ya, Nono ya, Dede. Nah, kalau misalnya kalian ada di posisi peserta yang yang nyontek gitu. Aku mau sekarang point of view yang kalian nyontek gitu. Gimana? Kalian kepikiran ada untuk kayak perasaan dari kalian sendiri tuh gimana sih kalau misalkan kalian nyontek? Apakah ada rasa tegang atau gimana? Mungkin ya, tegang pasti nggak sih? Karena Iya. kayak aduh kita ngelakuin hal yang sebenarnya nggak banget nih buat nyontek. Pasti tegang itu ada banget nggak sih? Kayak, Apalagi kalau misalnya mereka yang pakai joki, itu kan bukan mereka ya yang ngerjain, itu orang lain. Iya, Itu iya, pasti mereka di belakang itu mereka pasti wah ke pressure banget sih. Kayak takutnya ada banget takut gitu. ada banget. Tapi kayaknya kalau misalkan orang yang bener cuek gitu ya, bodo amat, nggak bakal mikir gitu gak sih? Menurut kalian gimana? Atau bakal tetap ngerasain pressure-nya juga? Mungkin tetap ada kali ya, tapi kayak di Ya udah, bodo ya, amat, bodo amat. gitu. Tapi mungkin tetap ada perasaan aduh gimana ya gitu. Iya. Betul. Iya, make sense. Nah, tapi kalau misalkan dilihat ya dari media sosial, kadang kan ada juga yang bilang, ya mau gimana lagi, saingan banyak. Semua orang kan pengen masa depan yang bagus. Itu menurut kalian gimana sih? Kayak tanggapannya gitu, atau perasaan dari kalian sendiri tuh gimana? Menurut aku itu kayak ya cuman pembenaran mereka aja sih ya. Kayak- Pembelaan diri iya, ya. pembelaan mereka doang. Padahal kan hal kayak gitu tuh ya benar-benar nggak dibolehin kan hal curang kayak asal gitu. curang tuh masa jadi pembenaran sih, Iya. depannya tuh kayak aduh Kurang ya? Enggak. enggak Kalian gak suka banget ya? suka banget. Nanti kayak semua orang bisa menghalalkan segala cara dong kalau kayak gitu.
Berarti sesusah apapun tuh harus tetap fair ya, biar Iya, tetap adil. betul. Oke, nah kan tadi kalian bilang kurang kan, dan kalian tuh nggak setuju banget mengenai hal-hal yang kayak gini. Dari kalian kira-kira solusi supaya kasus ini tuh berkurang tuh gimana ya? Kalian Kalau- ada saran gitu gak? Kalau dari aku ya, Mm-mm. mungkin pengawasannya itu lebih diketatin dan orang-orang yang sorry banget mungkin yang jadi pengawas pun juga harus diseleksi sih, karena kan kadang ada nih Yang dibayar gitu ya di belakang. dibayar Iya, kayak iya, gitu. iya. Terus juga mungkin sistemnya tiap tahun mungkin harus diubah gitu loh, nggak harus sama kayak tiap tahun gitu. Kalau menurut aku edukasi ke siswa-siswi yang mau ngejalanin UTBK ini lebih didalemin lagi ya, karena buat masuk ke PTN ini nggak selamanya kita maksudnya kayak harus ngikutin UTBK dan harus lolos gitu. Iya, Itu enggak benar. ya, jadi kayak kita harus ngasih edukasi yang lebih lagi sih buat ke siswa-siswi ini gitu. Kalau misalkan kayak gitu, emang harus ada dari dalam dirinya sendiri sih Iya, untuk betul, benar-benar betul. berusaha Iya, lebih benar, lagi dan nggak mengandalkan uang gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Padahal kan kayak buat kesuksesan tuh nggak harus dari PTN yang top. Iya, ada Ada. PTS juga. Iya. Ataupun kalau misalkan kalian gagal di tahun ini, kalian tuh bisa ikut lagi Ikut tahun lagi. depan. Betul, betul. Dengan cara yang lebih Betul halal banget. lagi, teman-teman. Oke, nah sebelum kita tutup, aku tuh mau minta closing statement dari kalian nih, secara singkat aja. Pesan kalian tuh buat teman-teman yang sedang berjuang UTBK tuh gimana? Kalau dari aku ya mungkin semangat aja guys buat yang kalian yang lagi UTBK gitu. Kayak jalanin aja, jangan dibawa ke pressure, jangan stres. Terus juga belajar aja sih, yang penting belajar, jangan ngelakuin hal curang kayak Iya, gitu benar. guys, ngelakuin hal halal aja gitu. Iya benar, mungkin belajarnya lebih digiatin lagi, bisa kayak kita belajar sama temen itu juga bisa buat motivasi Iya sih, kita nggak benar-benar. sih? Iya, betul-betul. Jadi kayak buat Mungkin belajar di kafe gitu kali ya. Iya. Terus juga ibadahnya mungkin dikuatin iya. lagi gitu. Kalian tau gak apa sih namanya ritual ibadah untuk UTBK? Tahu yang sholat tahajud. Iya, sholat tahajud. Itu udah bener. Iya, benar. UTBK. Tapi kalau bisa juga kalau nggak UTBK juga tetap lakuin itu. Iya, harus dong gitu. Oke, sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan intinya nih. Akhirnya ya, kalian nunggu-nunggu gak sih hal-hal kayak gitu? Apa bohong? Apa gimmick? Pembahasan yang panas ini ya. Waduh. Sebenarnya aku mau nanya dikit aja sih, kayak masuk PTN jalur UTBK tuh dengan cara yang curang menurut kalian, yes or no nih, kayak lagunya Twice. Aduh, kalau aku no banget, no Alasannya respect kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh? karena kayak kalau kita dari awal udah curang nih ya kan, terus nanti kita tuh ke depannya gimana gitu pas kuliahnya. Iya sih, Terus bener juga kan? kayak seharusnya tuh ada orang yang emang lebih layak untuk dapat kursi PTN, malah jadi enggak karena orang-orang yang curang ini Iya, gitu. bener kan? Orang yang joki juga ya. Bener, kalau aku juga no banget ya, karena No banget ya, no ya. karena pendidikan ini bukan cuma soal diterima apa Iya, bener sih, enggaknya ya, bener. karena ini tuh salah satu gerbang masuk kita buat ke perguruan tinggi ya. Masa dari awal aja kita udah ngelakuin hal curang, gimana Iya. pas kita di perguruan tingginya gitu. Masa kita selama kuliah nih kita ngelakuin hal curang lagi gitu kan, enggak ya, kayak joki Bener. dan lain-lain tuh kayak I see. Masa nanti mau tiap ngerjain tugas gitu, masa mau joki atau mau ini curang lagi kayak gitu, kan nggak banget kan? Iya. Jadi kayak mungkin nanti dia juga nggak bisa ngikutin progres di perkuliahan atau gimana ya, karena dari awal aja betul dia udah banget, curang betul gitu. banget. Tapi mungkin ada yang curang tapi dia sedikit pinter, itu tetap juga no ya. No banget. Kayak kenapa nggak gunain kepintarannya Iya, gitu. bener. Tuh. Emang ya, manusia tuh ada aja akalnya. Mereka tuh nggak mikir panjang untuk kedepannya gimana ya. Iya, Jadi kayak Langsung aja nih, curang aja deh kayak iya. gitu. Ada duit langsung aja deh bayar gitu. benar-benar padahal kan uang tuh nggak bakal selamanya ada di kita. Iya, benar-benar banget.
Nah, aku mau masuk ke penutup sedikit. Tapi sebelum masuk ke penutup, aku tuh mau minta closing statement dari teman-teman semua. Singkat aja kok. Ini singkat saja. Singkat saja. Singkat saja. Pesan buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang UTBK nih, gimana sih pesannya? Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Semangat buat teman-teman yang lagi berjuang UTBK gitu. Semangat, guys. Kayak ya udah ikutin aja alurnya, belajar, terus ibadahnya juga Benar dikuatin. banget. Jangan ngakuin hal curang, mau hasilnya bagaimanapun ya udah kita terima gitu loh. Benar, kamu dari aku ya belajar lebih giat lagi ya, kayak tunjukin kalau kalian tuh emang mampu dan layak diterima di PTN yang kalian mau gitu. Benar. Paling aku mau nambahin satu lagi nih, jangan membangkang sama orang tua, teman-teman. Betul banget itu. Doa restu ya. Iya, restu dari orang tua tuh penting banget, penting kayak lebih dari segalanya lah pokoknya. Ibadahnya juga guys dikuatin gitu. Ada apa tuh tradisi apa ritual ibadah? Sholat tahajud, sholat duha. Puasa Senin Kamis. Oh iya, iya. Tapi kalau bisa jangan ngelakuin pas mau UTBK aja ya, Iya, teman-teman. seterusnya juga harus. Ini sebenarnya bisa juga sih didengarin sama adik-adik kelas 10 nih yang mungkin siapa tahu Masih awal berguna, ya. masih awal. Kelas 10, kelas 11 mungkin Iya, ya. tapi untuk yang kelas 10 dan kelas 11 jangan terlalu stres banget ya untuk kalian, karena masih bisa banyak hal yang bisa ditangkap. Iya. Maaf agak error dikit ya, udah waktunya. Udah jam siang nih kayaknya ya. Iya, udah jam berapa nih? Nah, teman-teman, dari obrolan kita hari ini, kita tuh bakal bisa melihat kalau misalkan PTN jalur UTBK dengan cara yang curang itu tuh memang nggak bisa dibenarkan. Apalagi itu tuh bisa ngerugiin diri kalian sendiri loh. Nanti kedepannya tuh kayak gimana, bisa merusak nilai kejujuran dalam pendidikan kalian gitu. Nah, Betul banget. karena pada akhirnya tuh keberhasilan tuh bukan cuma soal menyampaikan tujuan ya kan teman-teman, tapi juga soal gimana sih cara kita bisa sampai ke sana, prosesnya, progresnya gimana gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari aku Azahra, atau bisa kalian dari tadi aku panggil Azra ya. Pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mau mendengarkan, apalagi kepada dua narasumber cantik aku. Makasih juga ya Azra. Makasih juga yang udah mau sharing-sharing pendapatnya nih. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, see you teman-teman. Bye.